Halo sobat, apa kabar? Kabar baik bukan? Film yang akan kita ulas berikut ini tentunya akan menampilkan kisah yang menarik. Film ini berjudul Palmetto, yang rilis pada tahun 1998. Mengisahkan tentang seorang mantan narapidana yang harus dihadapkan pada dilema sebuah drama penculikan yang tidak berjalan sesuai skenario. Apa saja yang akan ia lalui? Tidak usah berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke rantai film. Namun sebelum kita mengulasnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan logo loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Film ini berawal dengan memperlihatkan seorang pria yang merupakan seorang narapidana. Sebelumnya, ia bekerja sebagai seorang jurnalis, dan si pria itu bernama Harry Barber. Kita sebut saja ia dengan panggilan Harry. Harry pada saat itu baru saja mendapatkan kebebasannya dari penjara. Setelah berada di luar penjara, dia pun kemudian menyusuri jalan dengan berjalan kaki. Lalu, di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pria yang tampak sedang mengendarai mobilnya. Rupanya, ia mengenali si pria itu, dan si pria itu bernama John. John adalah sahabatnya yang berprofesi sebagai seorang polisi dan berkantor di sebuah kota. Nama kota itu adalah Palmetto. Si John pun kemudian menawarkan tumpangan kepadanya. Kemudian, tak lama muncullah seorang wanita dengan mobilnya. Wanita itu bernama Nina. Nina merupakan pacar dari si Harry. Ternyata, kedatangan Nina tak lain adalah memang bertujuan untuk menjemputnya dari penjara. Kemudian, mereka pulang bersama ke rumahnya Nina, yang berada di kota Palmetto. Saat di rumahnya Nina, Harry melihat banyak benda-benda yang terbuat dari logam di rumahnya. Rupanya, Nina adalah seorang seniman. Seniman yang membuat benda-benda logam menjadi sebuah karya artistik yang kemudian akan ia jual bila ada yang ingin membelinya. Kemudian, scene pun berganti. Di scene ini, Harry tampak sedang berada di sebuah bilik telepon. Bilik telepon itu ternyata berada di dalam sebuah bar. Terlihat Harry yang sedang menelpon dan memegang koran di tangannya. Ternyata itu adalah koran yang memuat info lowongan pekerjaan. Ia sepertinya sedang menelponi setiap iklan lowongan kerja yang ada di koran itu. Setelah keluar dari penjara, ia memang dalam kondisi menganggur dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Namun, sepertinya usahanya belum membuahkan hasil. Kemudian, ia pun keluar dari dalam bilik telepon itu, dan lalu duduk di sebuah bangku bar. Tak lama masuklah seorang wanita ke dalam bar itu, dan lalu si wanita berjalan ke arah bilik telepon. Ia pun lalu masuk, dan kemudian tampak sedang menelpon. Usai menelpon, si wanita terlihat berjalan melangkah keluar dari bar itu. Si Harry yang memang sejak awal memperhatikan wanita itu, merasa ada sesuatu yang kurang saat si wanita itu berjalan keluar dari bar itu. Dia pun lalu menuju bilik telepon, dan dugaannya benar. Ternyata, tas si wanita tadi tertinggal, dan tidak pakai lama, dia pun langsung mengecek isi dalam tas itu, dan menemukan sejumlah uang di dalamnya. Karena kondisinya yang sedang menganggur, dia pun tak pakai pikir panjang lagi. Dengan kesempatan yang ada, dia segera mengambil dan mengantongi uang itu. Dan tak lama setelah itu, dia pun lantas bergegas keluar dari bilik telepon itu. Di saat bersamaan, dia pun terkaget. Ternyata di hadapannya telah berdiri si wanita tadi. Rupanya, wanita itu kembali datang untuk mengambil tasnya yang tadi tertinggal. Harry yang terpojok lantas berpura-pura dan mengatakan kepada si wanita bahwa ia baru saja akan memberikan tas itu kepada bartender agar disimpan dan diamankan. Di saat itu juga,
ia memberikan tas itu kembali kepada si wanita tadi. Segera setelah itu, si wanita mengecek isi dalam tasnya, tapi entah mengapa saat itu dia bertingkah seperti tidak ada yang hilang dari tasnya. Nah, sebagai wujud terima kasihnya kepada si Hari, dia pun mengajak dan mentraktir minum si Hari di bar itu. Lalu mereka pun duduk, memesan minuman, dan kemudian mengobrol. Di tengah obrolan, si wanita mencoba menawarkan pekerjaan kepada si Hari. Namun, si wanita tidak menjelaskan dengan pasti pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya. Tampak si wanita menuliskan sesuatu di tangannya Hari, dan ternyata itu adalah nomor telepon dari si wanita itu. Si wanita pun lalu berdiri dan kemudian berkata kepadanya agar menelponnya pada esok hari. Tak lama si wanita pun bergegas keluar dari bar itu. Karena penasarannya, si Hari mengikuti si wanita itu dengan cara diam-diam. Selang beberapa waktu kemudian, tibalah dia di sebuah marina yang tidak jauh dari bar tadi. Kemudian, di marina itu, ia bertemu dengan pria tua yang sepertinya adalah seorang nelayan. Di saat bersamaan, dari kejauhan, si wanita tadi tampak sedang menaiki perahu bermotor dan terlihat mengemudikannya. Si Hari pun lantas bertanya kepada pria tua itu, apakah dia mengenal sosok wanita yang ada di perahu yang ia tunjuk. Pria tua itu lantas menjawab bahwa si wanita itu bernama Rena. Rena memiliki suami. Suaminya bernama Thomas, yang merupakan seorang pria tua kaya yang sering sakit-sakitan. Kemudian scene pun berganti di pagi hari. Terlihat Hari sedang mencari alamatnya Rena dari sebuah buku direktori, yaitu buku yang berisi informasi kumpulan alamat rumah. Sesaat kemudian muncullah si Nina. Diceritakan pada pagi itu Nina akan berangkat mengantarkan hasil karya seninya yang sepertinya laku dibeli oleh seseorang. Hari pun lantas memanfaatkan kesempatan itu. Ia meminta kepada Nina agar ia saja yang mengantarkan barang itu. Sebenarnya, itu hanyalah alasan si Hari saja, agar ia dapat meminjam mobilnya Nina untuk mencari lokasi rumahnya si Rena. Scene lalu kembali berganti. Tampak Hari pada akhirnya menemukan lokasi rumahnya si Rena. Ia pun kemudian menghampiri dan mengetok pintu rumah itu. Tak lama pintu pun dibuka, dan muncullah seorang pria. Pria itu bernama Donnelly. Di cerita ini, Donnelly berperan sebagai seorang pengawal pribadi dari suaminya si Rena, yaitu Thomas. Si Hari bertanya kepada Donnelly, apakah si Rena ada di rumah? Kemudian Donnelly hanya menjawab agar si Hari menunggu sebentar di luar rumah. Karena rasa penasarannya, ia pun mencoba berjalan ke samping rumah itu, dengan harapan akan bertemu si Rena. Dan benar saja, di pekarangan samping rumah itu, terlihat Rena yang sedang merapikan tanamannya. Hari pun segera menghampirinya. Rena yang melihat kedatangan si Hari tidak terlihat kaget, justru merasa takjub atas inisiatif si Hari yang datang mencari rumahnya. Lalu mereka pun mengobrol. Di akhir obrolan, Rena meminta si Hari untuk menyewa sebuah pondok yang berada di pinggir pantai. Tampaknya Rena tak ingin membicarakan soal pekerjaan di rumahnya. Dan di pondok itulah nantinya mereka akan bertemu kembali untuk membicarakan pekerjaan. Lalu scene berganti malam. Terlihat Rena dan Hari bertemu di pondok itu. Sebagai tuan rumah, Hari pun segera menyiapkan minuman untuk menjamu si Rena. Di saat ia meracik minuman, secara diam-diam ia menyiapkan sebuah tape recorder, di mana sepertinya ia sengaja menyiapkannya untuk merekam pembicaraan mereka. Lalu mereka berdua kemudian pun duduk. Di saat itulah Rena kemudian menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Tak lama, raut muka si Hari pun terlihat kaget. Ternyata si Rena memintanya agar berperan sebagai penculik yang akan menculik putri tirinya yang bernama Odette. Rena menjelaskan kepada si Hari agar tak usah khawatir, karena skenario penculikan itu hanyalah berpura-pura. Diceritakan bahwa putri tirinya setuju untuk ikut terlibat dan akan menerima bagian dari uang hasil tebusan
yang akan diminta kepada ayahnya si Odette, yaitu si Thomas. Setelah mendengar semua rangkaian penjelasan dari si Rena, si Harry pun menaruh curiga kepada si Rena. Saat itu ia berpikir, sepertinya ia sedang dijebak. Lalu dengan lantang kemudian ia pun bertanya kepada si Rena, apakah ia adalah seorang polisi? Dengan raut muka yang gregetan, si Harry pun langsung mendekati si Rena. Tanpa ragu-ragu, ia pun meraba seluruh bagian tubuh si Rena untuk memeriksa apakah si Rena memakai alat penyadap di tubuhnya. Namun, seketika suasana berubah menjadi membara. Alhasil, mereka pun bermain kuda-kudaan. Kemudian, pagi pun menjelang. Tampak seorang wanita muda yang datang menemui Harry di pondok itu. Ternyata, wanita muda itu adalah putri tirinya si Rena, yaitu Odette. Kedatangan Odette adalah untuk membicarakan skenario penculikan bersama si Harry. Si Odette menjelaskan kepada Harry bahwa ia setuju untuk ambil bagian karena merasa kesal dengan ayahnya. Dan dengan uang tebusan itu, nantinya ia akan kabur menghindar dari rencana ayahnya yang akan menyekolahkannya jauh ke luar negeri. Lalu kemudian, akhirnya, tibalah pada malam yang direncanakan. Terlihat Odette yang tiba di sebuah parkiran dari sebuah bar yang sepertinya berada di pinggir pantai. Singkat cerita, Odette pun lalu masuk ke dalam bar. Dia lalu memesan minum, masuk ke toilet, kemudian tampak telah berganti baju dan menggunakan wig di rambutnya. Dan lalu ia beranjak keluar dari bar dan menuju parkiran mobil. Di luar bar, ternyata telah menunggu Harry yang mengamati Rena dari kejauhan. Tak lama, terlihat Odette bertengkar dengan seorang pria. Dia marah karena pria itu menyerempet bodi mobilnya. Harry yang melihat hal itu segera menghampiri dan terpaksa memukul kepala pria itu dari belakang hingga pingsan. Mereka berdua pun lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Harry tampak sedang mengantarkan Odette ke sebuah terminal bus. Rupanya, Harry meminta Odette untuk pergi bersembunyi ke luar kota, agar terlihat seperti sebuah penculikan. Kemudian tampak Thomas yang sedang berbicara melalui telepon di rumahnya. Ternyata dia sedang berbicara dengan Harry yang memberitahukan bahwa ia telah menculik putrinya dan meminta uang tebusan kepadanya. Di keesokan harinya, terlihat seorang polisi yang turun dari mobil dan menghampiri rumahnya si Nina. Kedatangan polisi itu rupanya untuk menjemput dan membawa Harry ke kantor polisi. Harry yang agak bingung akhirnya pun menuruti permintaan polisi itu. Scene lalu berpindah ke kantor polisi. Di sini, Harry tampak bertemu dengan John, si polisi yang tampak pada awal cerita. Si John lalu memperkenalkan si Harry dengan atasannya. Kemudian si John bertanya kepada si Harry, apakah ia mengenal pria yang bernama Thomas? Dan ia pun menjawab, tak mengenal nama yang disebutkan itu. Rupanya, diceritakan bahwa polisi mendapatkan laporan telah terjadi penarikan uang dari bank dalam jumlah besar yang telah dibagi dalam bentuk nilai mata uang tertentu. Ditambah, polisi mendapatkan laporan dari orang yang tak disebutkan namanya bahwa putri si Thomas, yaitu si Odette, tidak pulang ke rumah sejak malam hari. Dari situ, polisi menduga keduanya ada keterkaitan dan menyimpulkan telah terjadi sebuah penculikan. Harry yang mendengar itu pun mulai merasa panik dan berpikir aksinya telah ketahuan. Namun, ia mencoba bersikap tenang dan bertanya untuk apa dirinya dibawa ke kantor polisi. Dan ternyata rupanya si Harry akan diberi pekerjaan sebagai juru bicara polisi, yang tugasnya sebagai penghubung antara pihak pers dengan kepolisian. Mengingat profesi si Harry sebelumnya adalah seorang jurnalis. Karena polisi mengira lambat laun pihak pers akan mengetahui kasus penculikan itu. Dan si Harry lah yang akan mewakili polisi untuk menjawab pertanyaan pihak pers. Mendengar hal itu, Harry pun agak sedikit merasa tenang. Karena pada awalnya ia mengira polisi akan menangkapnya. Pada cuplikan berikutnya, terlihat Harry yang sedang menjemput si Odette di terminal bus, lalu mengantarkannya ke pondoknya. Beberapa saat kemudian, Harry tiba di pondok dengan sumringah.
Rupanya, ia telah berhasil mendapatkan uang tebusan yang diminta. Sesampainya di pondok, ia melihat Odette sedang terbaring di tempat tidur. Harry pun mencoba membangunkannya, namun ternyata si Odette tidak juga bangun. Lalu ia mendekatinya, kemudian ia memegang dan memalingkan wajahnya ke arah dirinya. Sontak si Harry terkejut. Ternyata si Odette telah tewas dengan darah segar yang mengalir keluar dari hidungnya. Karena panik, Harry pun menggotong tubuh si Odette dan memasukkannya ke bagasi mobil, lalu beranjak pergi dari pondok itu. Di pertengahan jalan, Harry merasa frustasi dan hampir saja bertabrakan dengan sebuah truk. Untungnya, Harry berhasil menghindar. Namun, hal itu membuatnya banting setir dan menabrak pagar pembatas jalan. Ia pun segera keluar dan memeriksa kondisi mobil. Di saat ia memeriksa kondisi mobil, muncullah seorang polisi yang sedang melintas. Polisi itu kemudian menanyakan identitasnya dan lalu menawarkan bantuan untuk mengganti ban mobilnya yang pecah. Si polisi lalu meminta agar si Harry membuka bagasi mobil untuk mengambil ban mobil cadangan yang ada di bagasi. Lagi-lagi hal itu membuat si Harry menjadi tegang, karena tubuh si Odette yang mati berada di bagasi mobil. Namun, ia pun tak hilang akal. Pada saat memasukkan kunci untuk membuka bagasi, ia dengan sengaja mematahkan kunci, dan akhirnya membuat bagasi mobil tidak jadi dibuka. Hingga pada akhirnya, polisi menawarkan untuk memanggil mobil penderek. Mobil pun pada akhirnya diderek hingga sampailah ke rumah Nina. Di keesokan paginya, terlihat Nina yang sedang membangunkan Harry dari tidurnya. Rupanya, Harry mendapat telepon dari si John. Ia meminta agar Harry segera datang untuk mengadakan konferensi pers di kantor polisi, di mana rupanya pihak pers telah mengetahui perihal kasus penculikan itu. Scene kemudian berpindah kembali di rumah Nina. Di scene ini, terlihat Harry sedang memegang tas yang berisi uang tebusan. Kemudian, tiba-tiba datanglah Nina dan memergoki Harry yang sedang memegang tas itu. Ia bertanya kepada Harry, apa isi dari tas itu? Harry pada saat itu tidak langsung menjawab. Karena melihat raut muka Harry yang gugup, ia pun menaruh curiga dengan Harry dan menduga tas itu ada hubungannya dengan kasus penculikan yang beritanya telah tersebar luas. Nina pun meminta Harry untuk berterus terang. Karena merasa tersudut dengan pertanyaan Nina, akhirnya Harry pun mau tak mau mengakui dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengatakan semua kejadian yang sebenarnya kepada Nina, Harry pun mencoba memeriksa uang tebusan yang ada di tas itu. Alangkah kagetnya ia, ternyata isi dari tas itu hanyalah lembaran koran yang telah dipotong menjadi seukuran uang. Pada saat itu, Harry pun mulai berpikir bahwa sepertinya ia telah dijebak dan terperangkap dalam permainannya Sirena. Harry pun menduga bahwa Sirena tak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada orang lain yang membantunya dan membunuh si Odette. Di saat itu, Harry pun tersadar dan muncullah satu nama di kepalanya, yaitu si Donnelly. Ia menduga bahwa si Donnelly lah orang yang melaporkan ke polisi perihal putrinya si Thomas yang tak kembali pulang pada malam itu. Dan ia meyakini bahwa Donnelly lah orang yang membunuh si Odette. Mendengar penjelasan dari si Harry, Nina pun berniat untuk membantu si Harry dengan cara akan menemui dan memaksa si Donnelly untuk menyingkirkan mayat si Odette yang berada di bagasi mobil yang ada di rumahnya. Tak lama scene pun berganti, memperlihatkan Nina yang sedang menemui si Donnelly. Ia mengancam kepada Donnelly akan memberikan rekaman pembicaraan antara si Harry dan Sirena soal rencana penculikannya kepada polisi. Donnelly pun akhirnya mengakui dan setuju untuk menyingkirkan mayat si Odette dengan syarat rekaman pembicaraan itu diserahkan kepada dirinya. Lalu tibalah si Donnelly di rumahnya Nina. Ia pun lalu menyingkirkan mayat si Odette dengan cara dihancurkan, memakai cairan khusus dari bahan kimia yang dapat meluburkan tubuh hingga tak bersisa. Di saat bersamaan, di lokasi yang berbeda, terlihat Harry yang tampak memegang sebuah tas di sebuah jembatan. Sepertinya,
ia akan membuang tas yang berisi sisa-sisa barang bukti. Di luar dugaan, tiba-tiba muncullah si John dengan mobilnya. Si John lalu meminta Hari untuk segera naik ke mobil dan ikut dengannya. Si John berkata kepadanya bahwa putrinya si Thomas telah ditemukan dalam kondisi tewas di sebuah pondok yang berada di pinggir pantai. Hari yang mendengar hal itu merasa bingung karena sepengetahuannya mayatnya si Odette telah dimusnahkan. Kemudian tibalah mereka di pondok itu. Hari pun kaget dan merasa heran. Terdapat tubuh seorang wanita muda terbujur kaku di tempat tidur di pondok itu. Tak lama muncullah si Thomas, ayahnya si Odette. Polisi pun bertanya kepadanya, apakah ia mengenal wanita yang tewas itu. Thomas pun mengiyakan bahwa wanita yang tewas itu adalah Odette putrinya. Lalu polisi pun memanggil si pemilik pondok. Polisi bertanya kepadanya, siapa nama orang yang telah menyewa pondok itu? Dengan sedikit ragu, ia pun lantas menjawab, Hari Barber. Sontak, Hari yang mendengar itu segera berlari, kabur menjauh dari pondok itu. Polisi pun mengejar dan berhasil menembaknya. Beruntung, tembakan hanya mengenai pundaknya. Di scene berikutnya, terlihat Hari sedang mendatangi sebuah rumah. Rupanya, ia mendatangi rumah dari Sirena. Ia lalu menyelinap masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Dan ternyata Sirena sepertinya telah menunggunya di rumah itu. Saat itu, Hari berkata kepada Sirena bahwa ia akan memberitahukan semuanya kepada suaminya si Thomas. Rena pun berusaha untuk mencegahnya, namun tak berhasil. Sesaat kemudian, tibalah si Hari di kamar, yang sepertinya adalah kamar dari si Thomas, ayahnya si Odette. Ternyata, di kamar itu juga telah menunggu si Donnelly. Kemudian si Donnelly menodongkan pistol yang dipegangnya ke kepalanya si Hari. Si Hari pun mencoba menjelaskan kepada si Thomas bahwa ide penculikan itu berasal dari istrinya, si Rena. Ia pun memberitahukan bahwa bukan dirinya yang membunuh putrinya, melainkan adalah si Donnelly. Tak lama, si Thomas pun segera memanggil istrinya si Rena. Di saat itu, lagi-lagi si Hari dibuat terkejut. Si Rena yang muncul ternyata bukanlah si Rena yang diketahuinya selama ini. Sepertinya Thomas sama sekali tidak percaya dengan semua penjelasan dari si Hari. Ia pun lalu memerintahkan si Donnelly untuk membawa si Hari untuk dibunuh karena telah membunuh putrinya. Di bawah todongan senjata, Hari dibawa dengan menggunakan mobilnya. Sesaat kemudian, tibalah mereka di sebuah gudang. Rupanya, di situ juga terlihat Nina, yang tampak telah dalam keadaan duduk terikat dan mulut dilakban. Di tempat itu direncanakan Nina dan si Hari akan segera dihabisi, dengan cara yang sama, yaitu menggunakan cairan bahan kimia. Kemudian, ketika si Hari dalam keadaan tergantung, si Donnelly menyadari bahwa si Hari memakai alat penyadap di tubuhnya. Dan, eng-ing-eng, polisi pun muncul. Donnelly pun terkaget dan kemudian terjatuh ke dalam cairan kimia yang tadinya ia siapkan untuk membunuh si Hari dan Nina. Dan pada akhirnya ia pun tewas. Selang beberapa waktu kemudian, si Rena pun akhirnya berhasil ditangkap. Dan film pun berakhir. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.